Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aika Zahar Suci Ramadhani dengan NIM 1247030014. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tiga sistem atau tiga rangkaian yang berbasis microcontroller ESP32, yaitu yang pertama, jam dan tanggal digital. Yang kedua ada stopwatch berbasis tombol, dan ada people counter yang menggunakan sensor ultrasonic HCSL04. Nah, dari ketiga sistem ini, kita menggunakan LCD I2C sebagai output utama untuk menampilkan informasi secara real. Untuk video penjelasan rangkaian, video penjelasan kode, dan simulasinya ada di video selanjutnya. Tetap menonton. Jelaskan rangkaian yang sudah saya buat. Ada tiga. Yang pertama ada jam digital di sini, jam dan tanggal digital, ada stopwatch digital, dan ada people counter. Oke, yang pertama kita coba jam digital. Di sini rangkaian ini tuh terdiri atas LCD dan ESP32. Di sini pakainya LCD I2C yang 16x2. Nah, untuk koneksinya dari SDA ini nyambung ke USB GPIO 21, dari SCL ini nyambungnya ke 22, ke CC ke 5 volt, dan ground ke ground. Selanjutnya penjelasan dari programnya. Di sini diawali dengan penamaan library di programnya, dimana itu include WireH ini untuk komunikasi I2C-nya, terus ini untuk kontrol LCD-nya, terus inisialisasi LCD-nya, terus untuk menentukan LCD dan ukuran layarnya, terus untuk variabel waktu misalkan menit, jam, hari, bulan, dan tahun, untuk menyimpan data waktu dan tanggal gitu. Terus ada void setup, dimana di sini ada while begin, itu untuk pin 21 di SDA dan SCL-nya 22 untuk mengaktifkan komunikasi I2C dan LCD-nya gitu. Terus di sini untuk awalnya nanti pas tampilan awalnya adalah jam digital dengan nilai 2000. Selanjutnya ada void loop atau perhitungan waktunya. Di sini program itu akan menambah setiap 1 detik nih. Ini per jam ini akan nambah gitu, ini akan nambah setiap detik, ini akan nambah setiap 60 detik, ini akan nambah setiap 60 menit gitu. Jadi ini udah disesuaikan gitu penambahannya ini setiap 60 menit, 60 detik pergantiannya, ke menitnya 60 detik. Ini untuk kalau kita ke jam itu setiap 60 menit jadi gitu ya, akan nambah gitu, dia loopingnya akan nambah. Terus di sini juga untuk logika tanggalnya gitu. Ini untuk harinya, kalau misalnya nanti hari, bulan, tahun. Terus tulisan setnya tuh untuk penambahan setiap 1 detik loh. Jadi per masing-masing itu akan nambah dan nanti akan berubah setiap 60 detik, 60 menit, atau 24 jam. Terus ini untuk logikanya, penambahannya. Untuk logikanya gimana untuk menentukan itu untuk maksimal hari gitu, 2 hari misalnya di 1 bulan ada 31 doang gitu. Terus jam 24, menit berapa, terus tahun 1 tahun itu ada berapa bulan gitu. Ini untuk inputannya. Terus nanti di LCD itu pokoknya output di LCD-nya nanti tampilannya jam, menit, detik, hari, bulan, dan tahun. Nah, sekarang kita run. Jadi nanti sistem ini tuh kita mampu menampilkan waktu dan tanggal secara kontinu dengan logika perhitungan yang otomatis. Seperti yang tadi dari tunjukkan awal.
jam digital. Nah, di sini ini hari, bulan, dan tahunnya untuk penambahannya. Ini jam, ini menit, ini detik, yang lebih seperti itu. Selanjutnya kita ke stopwatch digital, dimana rangkaian ini kita menggunakan sama seperti sebelumnya, cuman kita tambahkan push button. Jadi kita pakai 3 push button untuk start, stop, and reset. Nah, untuk pinnya di tombol start itu kita sambungkan ke pin 18, untuk stop kita sambungkan ke 19, dan untuk reset kita sambungkan ke 5. Nah, semua tombol ini menggunakan input pull up. Selanjutnya ini untuk penamaan library-nya, nyambungin antara LCD dan ESP. Ini untuk pin-nya, penamaan pin. Terus ini ada variabel utamanya, yaitu stopwatch is on, false, sign long, 0, waktu mulai, waktu sekarang, waktu simpan 0, pokoknya diawali dari 0 gitu. Terus buat setupnya di sini untuk menyambungkan ke serialnya. Terus ini untuk pinnya. Terus ini penamaan pin yang tadi aku bilang, semuanya itu menggunakan input pull off. Terus ada serial kursi, nanti di print LCD pertama tuh tulisannya stopwatch. Terus ada void loop di sini, dimana digital rate-nya awalnya low gitu kan. Nah, kita harus pakai milsim untuk menyambungkannya gitu. Terus di sini tuh digital wait buat tombol mulai gitu. Karena kita menggunakan pull off, berarti kalau low itu ditekan dan high itu jika tidak ditekan, kurang lebih seperti itu. Terus untuk logika startnya, saat start itu kan ini nih, aku mulai nulis itu nanti akan mulai gitu. Nanti dari hitungan itu dikurangi dengan waktu simpan, ini tuh berarti rumusnya. Terus ada logika stop gitu, nanti stopwatch bakal berhenti dan menyimpan waktu terakhir. Terus ini logika untuk resetnya, ini untuk mengembalikan nilai ke 0 gitu. Jadi untuk menghapus semua nilai yang ada gitu, terus akan kembali ke 0. Terus ada perhitungan waktu gitu, nulis itu digunakan untuk menghitung waktu berjalan tanpa nilainya besar gitu. Sini nah, ini untuk perhitungannya ya. Ini juga. Nah, nanti tuh di outputnya itu akan ada ya gitu. Nanti ada tampilannya tuh, menit, detik, mili gitu berarti di sini. Kalau di sini nanti juga bisa gitu, kita atur jam, menit, detik tuh. Cuman di sini kita tampilannya tuh menit, detik, dan mili tuh, dengan nilai 50. Mari kita run. Nah, nanti tuh stopwatch-nya tuh dapat dikontrol dengan tombol kan, itu ada 3 tombol, dan nanti akan menampilkan waktu secara real time. Coba kita start, mulai. Stop. Dan reset. Kurang lebih kayak gitu untuk pengukurannya. Selanjutnya kita akan ke rangkaian people counter. Di sini kita punya rangkaian people counter, dimana kita pakai LCD I2C, ESP, buzzer, dan HCSR 04. Dimana di sini pin ground ke ground, pin VCC ke 5 volt, terus pin trigger itu ke GPO 5, echo itu ke 18, sedangkan kalau buzzernya sendiri itu nanti ke 19. Nah, ini kurang lebih sama untuk awalnya, pendeklarasian library, import, itu penamaannya. Terus bedanya ini tuh ada perhitungan jaraknya gitu, dimana
Di sini ada long variable, long durasi, jarak, ini jumlah orang ada 0. Nah, kita atur di sini batas jaraknya itu 100. Jadi ketika kurang dari 100 nanti dia akan nambah gitu setelah dihitung. Nanti untuk ini menyambung ke serial monitornya, ini untuk pinnya, dimana di sini trigger pin untuk output, show input dan delete to output. Nah, di sini nanti print awalnya itu people counter. Nah, di sini ada trig pin low ketika dia mengantarkan gelombangnya, terus diterima kayak gitu. Terus ada perhitungannya gitu juga sama, ada perhitungannya, rumus itu jarak sama dengan durasi dikali dengan 0,034 kali 2 bagi 2. Ini karena dia bolak-balik kan, jadinya 2 kali. Terus ada logika deteksi. Tuh, jika jaraknya itu lebih kecil dibandingkan batas jarak, itu tuh nggak dihitung. Sedangkan kalau lebih besar itu jika jarak itu lebih kecil dari batas jarak itu akan dihitung. Sedangkan kalau jaraknya itu lebih besar dari batas jarak, itu tuh akan dihitung. Kurang lebih tuh. Jadi ketika kan batas jaraknya kita pakai 100. Jadi kalau misalnya kurang dari 100, dia akan dihitung jadi kayak 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, ini tuh jumlah orang itu akan bertambah terus. Nah, ini untuk bunyinya, buzzernya. Untuk jaraknya, jumlah orang, untuk printnya. Kita mulai saja. People counter. Nah, ini bunyi karena dia jaraknya 94. Coba ketika jarak di sini nggak bunyi, ketika balik dia akan bunyi lagi. Kalau ada lagi bunyi begitu. Dia akan bunyi ketika jaraknya itu kurang dari batasnya gitu. Yang lebih kayak gitu. Nah, dimana sistem ini kan tadi udah terbukti untuk mendeteksi objek gitu dan menghitung jumlah orang yang secara otomatis. Jadi tuh ketiga sistem ini tuh kerjanya tuh dengan prinsip ESP32 tuh sebagai fungsi kontrol. Nah, input itu dari tombol maupun sensor gitu. Kalau ini mah dari sensor HCSR-nya. Kalau yang stopwatch itu dari tombol. Kalau ini memang ini tidak ada inputnya tuh dari LCD sendiri gitu. Ini ada perhitungannya gitu. Sedangkan outputnya itu nanti LCD dan buzzer gitu. Seperti itu. Berdasarkan 3 sistem yang sudah kita buat atau 3 rangkaian yang sudah kita buat, dapat kita simpulkan bahwa sistem berhasil pertama menentukan waktu dan tanggal, mengukur waktu dengan stopwatch, mereset maupun stop, dapat menghitung jumlah orang atau people counter dan memberikan output secara suara, dan masing-masing dari ketiga tersebut dapat memberikan feedback secara visual, dan yang people counter dapat memberikan feedback secara suara. Sekian penjelasan dari saya tentang 3 rangkaian tersebut. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.